kembali lagi bersama saya Hendy. Hari ini kita mau bahas tentang Tokutegino atau pekerja berketerampilan spesifik. Ini yang paling dasarnya sih tentang Tokutegino. Jadi banyak pertanyaan juga yang di Jepang, yang di Indonesia. Tokutegino apa sih? Gimana caranya buat jadi Tokutegino, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya juga ada. Jadi mari kita bahas dulu dari dasarnya. Jadi Tokutegino itu dimulai sejak 1 April 2019. Jadi ini adalah status izin tinggal baru sebagai pekerja berketerampilan spesifik atau Tokutegino. Ini Tokutegino ini adalah membuka penerimaan warga negara asing yang punya tingkat keahlian keterampilan tertentu serta dapat langsung bekerja jika ada kekurangan tenaga kerja yang serius. Jadi berbeda sama Jisusei atau Kensusei yang istilah kasarnya nggak ada keahlian apapun, belum terlalu bisa bahasa juga nggak masalah, tapi Tokutegino ya dia harus ada tingkat keahliannya, maksudnya harus ada tersertifikasi, lulus ujian, dan bisa bahasa juga. Masa tinggal buat Tokutegino itu maksimal 5 tahun, tapi visanya nggak langsung dapat 5 tahun. Jadi ada yang setahun, 6 bulan, atau 4 bulan. Tergantung dari data orangnya atau dari kebutuhan kaisanya. Misalnya mungkin hanya 6 bulan butuhnya gitu. Atau tetap mau panjang 5 tahun, cuman ya emang peraturannya maksimal setahun harus perpanjang gitu. Dan ini standar keterampilan harus dikonfirmasi melalui ujian keterampilan dan ujian bahasa. Mereka yang telah menyelesaikan pelatihan teknis magang Kinojishu 2 dibebaskan dari ujian, khusus yang punya Senmonkyo atau Hyokachoso. Buat level bahasa Jepangnya ya minimal N4 atau JFTA 2. Mereka yang udah selesai Kinojishu yang punya Senmonkyo atau Hyokachoso juga dibebasin. Buat anggota keluarga pada dasarnya nggak diperbolehkan, tapi ada juga contoh kasus misalnya dia Ryugakusei, mahasiswa asing, kalau mahasiswa asing kan diizinin buat bawa keluarga ya, jadi bawa keluarga di Jepang, tapi setelah lulus kuliah, lulus sekolah bahasa, nggak ada shishokusaki atau tempat kerja, jadi dia pindah ke Tokutegino. Saat dia pindah ke Tokutegino pada dasarnya nggak boleh bawa keluarga, tapi ya karena emang udah ada keluarganya di Jepang, yang untuk kasus seperti itu setahu saya diizinin karena pernah ada kejadian juga. Untuk Tokutegino dia bukan kumiai lagi yang urus, tetapi Toruku Shinkikang atau organisasi penunjang yang terdaftar. Jadi selama ini kalian mungkin ada orang kumiai, ntar buat Tokutegino ya karena kalian udah terbiasa juga, nggak sebulan sekali wajib, tapi 3 bulan minimal harus ada hubungin kalian gimana kerja segala macam gitu. Dan ini garis besar penerimaan pekerja berketerampilan spesifik. Jadi secara garis besar ada 2 yang datang ke Jepang dari luar negeri, contohnya dari Indonesia, ini yang udah di Jepang. Kita bahas dulu yang dari Indonesia. Jadi buat yang di Indonesia itu juga ada 2 contoh orang, misalnya yang pemula atau yang benar-benar baru sama yang ex-Jisusei. Kalau untuk yang benar-benar pemula, dia harus ujian bahasa dan keterampilan. Contohnya ujian bahasa minimal N4 atau JFTA 2, dan keterampilan maksudnya tes Tokutegino, entah pertanian, peternakan, kaigo, dan lainnya yang ada di Indonesia. Kalau untuk ex-Jisu yang udah punya Senmonkyo atau Hyokachosa, misalnya dia punya pengelasan Senmonkyo-nya, ya dia dibebasin dari ujian tersebut untuk bila kerja di bagian pengelasan. Tapi kalau dia mau ganti ke peternakan atau pertanian, ya dia tetap harus ujian keterampilannya aja, bahasanya nggak perlu. Lalu yang di dalam Jepang, untuk yang ex-Jisu sama seperti ini dibebasin juga untuk sesuai Senmonkyo-nya mereka. Kalau mau pindah baru harus ujian kembali gitu. Kalau ini pelajar asing sama seperti yang ini yang mau baru datang, jadi kan mereka dari nol juga ya, jadi harus dikonfirmasi melalui ujian bahasa dan ujian keterampilan. Jadi ketika kalian tinggal cari aja kalian di dalam Jepang, saya ex-Jisu, oh ya udah berarti saya untuk bidang ini di Menjo, atau nggak perlu ada sertifikatnya gitu. Atau saya
mahasiswa asing, Ryugakusei, saya lagi Shusoku Katsudo nyari kerja tapi nggak ada, yaudah saya mau ke Toko Tegino ya, kalian siapin juga tes ujian keterampilan dan bahasanya. Setelah itu kalian bisa cari kerja untuk tanda tangan kontrak ke calon kaisar penerima. Jadi yang cukup sulitnya itu ya bagian di sininya itu, nyari kerjanya ini, buat job matchingnya ini yang kemungkinan sulit ya saat ini ya, apalagi kondisi corona seperti ini kan. Jadi buat kalian mau di dalam Jepang atau di luar Jepang ya, kalian khususnya kalau di dalam Jepang kalian bisa ke Shinsha Shokai minta tolong, atau ke Toroku Shinkikang, ada kerja nggak, ini CV saya gitu. Pastikan tulis CV yang rapi juga ya. Kalau untuk di luar Jepang ya, di Indonesia kalian juga bisa minta tolong ke LPK, koneksi mereka pasti lebih kuat dong dibanding kalian. Kalian juga bisa daftar sendiri ke Toroku Shinkikang yang ada di Jepang, karena ini pada dasarnya ya Chokusetsu Koyo buat menerima secara langsung tanpa perantara gitu. Jadi setelah kalian udah ada job matching buat yang di Indonesia ya, nanti tanda tangan kontrak, kalian tanda tangan kontrak, dikirim ke Jepang. Di Jepang ajuin imigrasi turun COE-nya, dikirim ke Indonesia. Ntar kalian sebelum ke kedutaan kalian harus daftar dulu ke Sisco TLN, bikin EKT-KLN. Setelah itu baru ke permohonan visa, baru ke kedutaan Jepang. Setelah itu masuk ke Jepang baru bekerja. Kalau di dalam Jepang ya juga sama, kalian kontrak kerja tanda tangan, setelah itu pengajuan ke imigrasi, ganti izin tinggal, baru ke organisasi penerima atau kaisar penerima. Dan ini ada syarat umum, berumur 18 tahun atau lebih, lulus ujian bahasa dan keterampilan, belum pernah menetap di Jepang lebih dari 5 tahun dengan status sebagai pekerja Toko Tegino, maksudnya belum pernah ngikutin program Toko Tegino sebelumnya, belum pernah membayar uang jaminan atau mengadakan perjanjian yang disertai denda, karena pada dasarnya ini free ya, nggak dipungut biaya gitu. Jika ada pengeluaran yang harus ditanggung sendiri, semua ketentuannya telah jelas dipahami. Kalau pengeluaran dalam artian misalnya kamu untuk ikut program Toko Tegino, kan harus standarnya bahasa harus bisa, keterampilan harus bisa. Kalau kalian ke LPK, kalian diajarin segala macam, ya wajar kalian bayar. Itu bukan perjanjian yang gak jelas istilahnya, itu perjanjian jelas. Karena emang kamu dari dasar harus dididik, dan kamu harus bayar ke mereka, ya wajar. Setelah kalian ganti status atau datang ke Jepang, kalian juga akan mengikuti orientasi kehidupan sehari-hari Jepang, Seikatsu Orientation. Terus kalian daftarin ke Shakuso buat alamat kalian, terus buka rekening bank dan tempat tinggal. Di sini ada bidang industri dan pekerjaannya. Jadi ada secara garis besar ada 14 bidang industri: keperawatan, pengelolaan pembersihan gedung, manufaktur, konstruksi, dan lain-lainnya. Jadi kita bisa lihat di sini kalau keperawatan atau kaigo, dia ada satu kategori ujian, berarti kaigo ya kaigo aja gitu. Pengelolaan pembersihan gedung juga sama, satu ujian aja. Nah, khusus yang manufaktur, industri komponen mesin dan peralatan, industri pembuatan mesin industri dan lainnya, ini ada beberapa kategori. Jadi misalnya kalian mungkinnya pengecoran, mau pindah ke pengolahan logam stamping atau kinzoku press, ya kalian harus ujian ke sini dulu. Nggak bisa pakai mungkin kalian. Atau kalian ujian Toko Tegino-nya bidang pengelasan, terus kalian mau ke pengecatan, ya nggak bisa. Kalian cuma bisa di pengelasan aja. Kalau mau pindah di dalam kategori ini harus ujian lagi ya. Kalau pertanian kan ada dua. Ini pertanian ada dua dalam arti pertanian atau peternakan. Kalau kalian udah lulus ujian Toko Tegino pertanian, terus kalian mau ke peternakan, kalian harus ujian lagi ke peternakannya, atau sebaliknya. Jadi ini cuma salah satu aja, mau pertanian atau peternakan gitu. Kalau buat pengolahan makanan minuman, satu ujian aja. Jadi kalian selama Jisusei kerja di pabrik roti, terus mau kerja di pembuatan sarden atau apa, ya bisa, nggak perlu ujian lagi, cuman beda produksinya aja gitu.
Dan ini juga di Indonesia mungkin banyak orang yang punya skill tapi mereka nggak ada latar belakang pendidikan ya. Ini di sini tertera, apakah saya harus memiliki latar belakang pendidikan di negara asal saya? Tidak ada persyaratan mengenai latar belakang pendidikan bagi pelamar. Jadi buat kalian yang nggak sekolah sekalipun, asalkan dia umurnya 18 tahun ke atas dan punya syarat-syarat tertentu, ya nggak masalah. Syarat seperti yang tadi, bahasa Jepang dan keterampilannya. Buat bidang pekerjaan apa yang termasuk kategori pekerjaan spesifik pekerja berketerampilan spesifik 2? Ini buat yang Tokutegi no 2 ya, yang maksimal ada di Jepang 5 tahun kayak gitu, nggak dibatasin. Ini untuk bidang konstruksi dan pembuatan kapal dan mesin kapal. Untuk saat ini setahu saya ujiannya juga belum ada sih, jadi masih belum tahu juga kapan bisanya gitu. Rencana sih sebenarnya tahun 2021, cuman belum ada info lagi. Paling itu aja. Ini kayak imigrasinya, kalau ada apa-apa kalian hubungin ke sini gitu. Secara garis besar ini aja. Jadi bila ada yang ingin ditanyakan dari kalian, ya silakan aja komentar. Ntar sebisa mungkin saya jawab satu-satu. Ntar buat video selanjutnya kita bahas tentang inisiatif untuk menerima tenaga kerja asing baru dan mewujudkan masyarakat yang hidup berdampingan dengan harmonis. Jadi sebelum kita ke tema ini, ya mungkin secara garis besar umumnya kalau ada pertanyaan silakan ditanyain di kolom komentar. Terima kasih.